Perempuan itu wajib apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti salah lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat ya. Mengenai ada orang iso wis ojo salah ngen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih? Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul, sampai rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Artinya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Ini penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau Sukani Mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu nggak tahu munggah ya kemana ranking munggah ya benar ya. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. dulu singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan tuh tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Pakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah, dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu ahli sunnah wal jamaah, dan di ACC oleh
ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau baca, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu fi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu fi arba'ina. Mun panggil halaman 40 sing qauluhu fi arba'ina. Wa thaniha wuquha fi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha fi arba'ina, tumibane Jum'ah fi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'ah Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jum'atan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, semua santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jum'atan itu yang wajib Jum'atan apa yang sunnah Jum'atan? Nah, itu kriminalis sama ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Salah, berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya tidak wajib. Ada tiga goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit, karena mardo itu jamaknya marid. Jale Muhammadani Alfiyah Ta'la liwasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo, kotilin kotla, jaminin jamna. Paklah itu alimaan saya kuno minkum nopo mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana belum cukup amplop? Kalau cukup saya orang alim waktu itu. Orangnya dua ini parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah. Itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahli Jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khaliku ing dalam arba'in ummiyun te wong ummi wahidun kang siji awak saru tolake. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa ummi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasihha mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate ummi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusura mengko dianggap kurang sapa al-arbaun. Jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut atau diantara mereka ada ummi yang nggak mau belajar Quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa belajar, namanya qasara apa fi ta'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga enggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allum fatasihhal jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fi ta'allum fatasihha maka dadi sah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan Syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab Ubab dan syarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama fi Syekhu fi syarhir. Semaqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya.
Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Tenang ini latihan cerdas ini. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, benda. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini tanya. Aro'aita di Quran juga banyak kul aro'aitum memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aitum aro'aitani kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak dianya rapati alim rawatinya ali takok ngono ya. Mesti nak ditentang apa? Berite kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat yang usul cara sakniki mensomasi hadza al-qatil ya Rasulullah fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal wa minna. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan membunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maqtul itu mazlum, maqtul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maqtul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innaru karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Orang rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia buat pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ya. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih plonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu nggak ada yang boleh rugi, baik ya nggak boleh rugi, mustari juga nggak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholahiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang.
Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa? Apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ngene iki. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Bang. Aku wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngelo wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, nek mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem, regane 2 juta, kok nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak pentil pelem kabeh. Misalnya diuntal kan, dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan duit, kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duit dulurmu atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Iki kok asik ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil kena angin itu dari Nabi. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus untuk duit atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum, orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Jadi makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Nah ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kayak wong kampus. Mendisomasi lagi ya ini. Naranya masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah ini ada tanda juga kadang kegoblokan sangi samina waktona kiai ini keliru ya samina. Akhirnya kiai ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lha iya teng walang sing nemplek lawang. Pertama kalah dia ini ku mah. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngasih sorotan mbek kiai iku. Faman saroko albedota ing anduk yakin kanca kula. Tulisan pegon anduk benjok kan podo. Jadi dene ana di albedota iku randhet lho. Takok kula, Gus, lho dhisik ku ana anduk itu. Ya kok ora. Ya iki wong nyolot anduk. Repot. Nawa albedota ngono. Anduk. Kalau tulisannya pegon anduk benjok kan. Waduh, mana orang khotib ini saat ini kata tiang main keruncung tulisan pegon keroncong ini musik keroncong jadi ini tulisannya kan nggak diwaca keruncung seger warung juga apa buah keruncung lagi ini orang paham ya. Saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya nggak wajib apa? Jumatan, itu pun sah.
Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak jawab saja. Wajib duhur gobot. Duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur? Katut goblok kau gara. Dari lagu ada sini. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajib apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti salah lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mengenai orang rai sewus ojo salah banget bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li'annal Jum'ata asqatat al-fardhu anil kamilin. Fali'an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jum'atan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul, sampai rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna, mulai sempurna, apa sempurna? Lanang tenan Pak Basori, orang kayak Hamdani ini. Oh, orang itu kurang lanang, sama aja. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergoli annaha asqatat al-fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal Jum'ata itu asqatat al-fardhu anil kamilin. Fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan subur seneng betul. Sholat lah seneng apa? Itu seneng betul. Oh sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah, yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Jadi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang enggak lo ya. Seneng bujune wong lo yang jenenge tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa enggak lah wong niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada.
Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja nggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang nggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi tertentu ya kak, saya boleh bujur uang mau bujur karena kadang ya halal betul. Jam waras kan halal tenan. Ya kok itu dulu rai halal sampai rai. Nah begitu dulu tahu haram mana. Nah itu kan jelas. Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan nak senengnya mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba. Mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragilem loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang itu kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak jamin kula to. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Enggak, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, kadang fakir ya lucu. Ono wong lahir, langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, betul yakin. Senggus betul wong lah. Orang yang rentau udah plus ya. Siktu dulu, asik tuh sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mungkis sejak itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu wajib disolati alasannya mak lucu alasan itu. Mergo sekarang disolat itu nyolati mayit. Dan mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukit atulah men sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungokno tenan. Lucune meneh ini. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul khitanan terus melahirkan. Jadi fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li anal walada maniun mun akidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak rupa-rupa kok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Ambane rontok konan ora. Emang alasan li annal maniyah li annal walada maniyun mun akid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi dah. Itu rasa memahami ya. 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum.
Kadang-kadang ulama iki. Bah sepo-sepo ngendikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca wis iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben. Oh bayi ini Pak Bosor itu 5 kilo kan. Kilo wani. Ini primatur 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, namanya cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi enggak apa-apa kan butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue itu untuk apa? Terus kue mangan duit itu atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah, qobla budui, sholahiyah. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut wa kullu min Rasulillah multamisun khurfan minal bahri auraswa minat diami. Mohon kalau terus nang. Suma qala fi syahil minhat intaha. Terus nanti dong. Fa in adu qariban urfan jazal bina alama madho. Mohon kula waca sing far'un ya sing masalah Jumatan enggak sampai berapa. Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat benar 1 2 3 4 ya. Ini wasuilal Bulkini, Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan den suwuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahli qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahli qaryah al jum'ata ing jum'ah zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna zuhra. Salat sapa ahli qaryah az-zuhra ing zuhur ala madzhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama sing pro ulama mereka membolehkan ayu sallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadzal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Itu nak ana desa binaan wong 20, wong selawe wae Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatimatun. Kita mau coba tatimatun, tatimatun. Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini musuh-musuhan. Kayak tatimatun atau tatimatun? Tatimatun. Nak sama lu tuh? Saya bantah-bantahan menang di. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Enggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau bawa santri ya mesti langsung melok orang harus melarat terus gak duwe santri loro kan yakin wong alim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan raiso ngaji yo cuma di loro
Ora kok di debutan santri loro ekonomi jepir atau dulang ngaji. Ngulangi ra tau men ngongkon. Oh, kriminal loh. Ya ngulangi ra tenanan ngongkon iki. Alhamdulillah ujuk gemen. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga kuwi badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mantik saya, Pak Bandepil mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 13. Santriku loro ya ada. Lah bali lho, dia ini ra ada kok santriku bali lho. Santriku bali koyo hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora kaget tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arbain, kodok ya ada lho Gus. Aku ini gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pengiran ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumat. Pangeran sing ngagupi atine atus wong latihan Jumatan ora mbok hati rasa. Waktu gale ana wong latihan cilik latihan aku. Ora sah aku sing bener ngene iki. Wong cilik kok aku bener. Masih gedhe-gedhe wis prestasi. Paham? Desa terbelakang latihan di Jumatan Mbak Ani. Yang latihan kok ada merasa tinggal latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan, hanya arba'ina Ramadan itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Yo nak anane ni anak ora pantes lah wis sarah. Utawa mindah ditolibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada mu'in, ada takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Selain Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Selain Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali ngindu Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajut Thalibin, semuanya ngindu Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenis Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenis Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenis Manhajut Tulab. Ini yo dagelan lucu-lucunan. Minhajut Thalibin, metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama guyon ta. Lah ya Minhajut Thalibin disulap jenenge manhajut tulab. Terus bedane apa ya? Masdare boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya talib bisa tulab, bisa thalibin. Tapi kalau roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Minhajut Thalibin, sitok manhajut. Lalu kalau nu kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa, nyebut orang kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, kuliah ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir ulaika humul kafaratul fajarah, kafir kufar. Ya sama-sama ada kan di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mana kulon niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Orang tambah bingung. Wong apal Quran tambah tua kan tambah bingung. Kok mikir utang anak cucu macam. Aku lah mboten. Ini Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kulon tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau
satu ala namatin wahid, satu metode, karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervariasi, sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak, paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafarah yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu memperkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing itulah ngerasa. Artinya apa bina latihannya difonis. Gue kan itu kalau ada uang cakilek latihan melakukan aja kudu tipu, aku ini gak sah. Langsung maju maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan, alasannya tak berdimuin itu jenis Jumatan itu arba'ina. Tak kok itu muin sing ndi kan kemudian. Saya mengesahkan dia tak bermuir masamu tak ber. Itu tadi kan, itu kecewa berat saya. Itu tadi. Ya iya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di muin itu syaratnya sahnya Jumatan. Apa? Ini yang muin sing di. Ini yang cerita kita. Lo kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenang. Itu dikerjilid. Zaman kalau toko 1 juta 700. Karena saya ini ngentekno pedhet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu, nggak tahu pantas. Adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya yang seneng masyarakatnya. Dan yang tinggal gede kok cilik saat di sana kan kacau. Ya so gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak. Makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak belum iada kang. Iada merotok sudan untuk pengiran aku mau. Dan arah ditompol bukan arah ditompol lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, tidak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering, misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid, saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada, ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan 30%, bareng latihan mau wong 30, Mbak Arani, wasa, gitu. Wong ora dinurani nang tengah kota akeh wong wudu akeh wong riba akeh wong rentenir akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Ani atimu lho putra nganimu ono lho sampeyan pangeran tersinggung lha yo le cuma ono wong sujud kok lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes lho yo ono wong sujud kok Mbak Ani ora sah berarti sujud itu problem takoki pangeran ngono bisa jawab ayo sing ngene Hamdan iso gitu. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh mau zalim besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Sebenarnya kue diumum nolai masyar. Iku no Kiai Hamdan gak ngesano sujud. Iku neng Serpong, ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30, Mbak Pak Hamdan itu dihukumi gak sah. Mbak pengeran celok Hamdan. Itu tau ngaji muin ta ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara jabatan terus dimaklumi ya wis ora hatam. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampeyan jawab enggak hatam lho Gusti ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya.
Ya ana takoki ngene wae. Khatam ora, bosan. Sing pegat ya, Bro. Lah botol khatam kecangkeman. Nah itu masalah Gusti. Ana boten khatam, itu problemnya takokane ora khatam kok. Kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau jaringan insya Allah gemkut di sepuluh pengeran. Nah yang jelas kalau nu gak ada niat saya, niat saya sangat, ojo geman membatalkan institusi ibadah. Yang masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Ya Gus, aku mergawe itu ilegal logi. Negara nganggep aku itu ilegal logi. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Maksudnya kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan niku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah senang jawab iku wis sah-sah. Wis kok iki ini Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Siapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Ana barokah. Go weden-weden. Ya anak hikmah. Tapi misal sama kita Hamdani, semua Hamdani. Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya lah kali yo. Kira-kira tambah seru, tambah taklim. Ya kalah berani, ya kalah. Orang anak berani mari. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Siapa sing ngarang alime Imam Suyuti ngalim ngene iso ngarang Itqan iku mergo nyimpul ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahne Imam Bulki ora Hamdani mboten ngawur. Sinten? Bulki. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula nu masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan anak-anak Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong anak-anak Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke berjumat. Cuma kok dhuwur. Kok cek eleng ya pertanyaane kadang Kalimantan ya lho Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono. Dene ya wong bodho tapi oleh sekali masuk akal kan lho Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi, Jakarta, Wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja, di Jakarta, Sawangane itu kan banyak. Paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek aliran sesat di duhur Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita perkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab Mu'min, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya Mu'in wa arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku Mu'in sing diam. Mu'in mau sih. Oh, kata matun itu matun kan tentu. Enggak terus lah debatir. Nak si buah milisi tak mulasi gue macam bu. Si buah milisi nak kon. Waduh rukun. Nah neng daerah tertentu mulasi kan semua. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Milisi. Tahu kan? Malisi. Wah nasibnya jeneng-jeneng itu sakit. Nak Zubair abe bangun. Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kalau riyen niku derek nyari dokumen niku, mergo riyen dereng dicetak. Ditusiai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku di derekno Bahasa Al-Mahfud, ya Bahasa Al.
Basal yang terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal adik ibu kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan ya. Masyhur niku. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono. Lah Jajal Tirmidzi jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama itu ngene apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa yo Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ono sing ora KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ono sing maca apa? Ayo kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Ora maca apa? Apa jeneng ana tuh? Lah aku maca piye? Enggak maca apa? Wis maca Bardisbah ya oke. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak saya repot tuh kayak gendeng itu, gendeng. Wonten yang Jakarta, itu mau barang itu, stok kayak ini Kudus rantro. Tahu desa Bareng ya? Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gofur, itu orang Pati. Itu nak ngajak bapak ya Nur Salim monggo golek pecel lele pecel lele ini sama cewek. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda sama-sama makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serempet. Ya mulane ana semono sibromilisi, sibromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau krungu soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur Soko, masyhur. Ukurane masyhur. Oh, no, maksudnya terkenal. Brand ya. Aku mau brand. Mohon kalau terus nongke. Ini jelas ya. Jadi Dawi Imam Bulki ini sebuti Wakot ajaza sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayyusallu al-jum'ah. Dawi yang begini huwa qawiyun. Fa idza qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Iki salat Jum'ah. Wa in ikhtatu lan namun ati-ati sapa ngakeh fa sallallahu mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fa sallallahu ngene ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallallahu napa? Fi'il madi. Summa zuhra mukdawe mukana hasanan. Umpama do ikhtiyat berjumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darani. Nak mereka ikhtiyat bersolat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lan gugutane ora wajib kula mboten nate ya ada. Engko nak kabeh ya ada rak dadi ada wajib. Aku lan makini sing ora wajib. Lalu gua buatan buron ada. Dan saya berkali-kali mengalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya ada. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata di setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota,
Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah, yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah Priok. Tapi kalau ya bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun pasti ada mungkin kalau wajah takbir ya, badan itu sampun. Pun gini ki tabasyur kalian ulama-ulama riyen niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anah tuh Thalibin nggih. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kula bolak-balik matur misalnya kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngaten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa qawiyun. Kula waca nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah niku ya tapi tentang qauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati 'azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon kan aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yaquruna laha ala surus. Ini masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqimah. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fakih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fakih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Nanti ini saya komat semandek nih. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwi Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah, itu guru-guru kita. Makanya saya itu heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, yang mulai ku kondi. Ini muen di syariah antara sarah dan matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerang lagi toh, suka wamuk. Aku yakin Hambani kira roy lagi. Gak diwamu ijek fatwa. Maksudnya ngomong terus kok ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Angel temen darani fatwa ora rido. Terengki jeneng ngono kok ora rido. Iki jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nah wong tok hidayah. Iku orang patang pulau yo. Jumatan lu oleh judul. Iya.
Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wa yahdi mayasa ila siratal mustaqim. Wis tak ngono oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temukan rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sendiri. Lah rumang samu saya tapi bakar satu kalau Syafi'i di bangkuwe. Syafi'i yo. Sing orang yana rumang samu gak mazhab. Imam Bilqini rumang samu gak. Oh sang ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji cek jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya hadroh kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Tapi kitab sekarang yang angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau dur kok apa Jumat kok ini kalau wajah kan zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal sampai begadaknya tak kok hamdan ini tapi cokon moco fatwa malah rundin-din qala radhiyallahu anhu innal habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya aja masa ila ahliku rasohirah wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu cara cangkem elek ini Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ora yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas ya. Lan cara kula nek kadungan iki Jumatan aja kon dhuwur mutung Kang Ali. Lah opo kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak oleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dadah ngono ae pokok. Lungki ke Pak Basri, sekali kedurnya kan berpikirannya lagi kenapa bakal dur malih mergo potensi gak salah ada orang susah sholat tulisan dur langsung ini kan ngadepi wong awam lho ya sing awam ngene iki mulai cara kula niku ora usah iya ada cara kula sebaiknya di daerah-daerah itu gak usah anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Kalau kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah kan pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing frustasi. Biasanya yang mau perumahan kan bingung kabeh. Nah, kumpul-kumpul lah saya Jumatan nih. Tapi lah mergawe soal Fatihah halal wis kafarah apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya, minimal kemriki disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasohira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan tidak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadroh kan berarti mereka taksir, pepekolan apa? Imam harus ngobrol mereka kalau tidak harus ditak. Kadang-kadang pinjam satpol pp obrain arah gelem apa? Paham ya? Terus walam ya'murhum bi adati huri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm.
Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dhuhri wa ba'dahum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku teman agak ya ada. Makanya santri kula bali lho, sembrono. Wong kuwi ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh, wah ikhtiyar itu bodoh, ada repot itu malah ngal-ngali wong itu. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah apa le mbah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetap makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahjul fuqara wa itu masakin, terus khutbah itu suwi-suwi mari bosen. Memang dawuh Nabi kan ngono, min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khutbah cepet, angger khutbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, soalnya iku pilihane loro iku. Tapi nak dawuh Nabi jelas, wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Cepet sangka iso, aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu. Aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ora diwaca iku. Wa ba'dhum yaktafi bi sholatil jumaah wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadumbarane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadumbarane iku dina. Kemudian tidak diramekan dengan wujudnya kan itu dadi aneh nggih lho. Lah Islam kadumbarane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramekan, enggak diiklankan dengan Jumatan. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali ana disebut 6. Pokoknya seluruh ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknane kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi, maknane wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya 8. Wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Bener? Tapi sebetulnya enggak harus 8, 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong barang urung geng. Papat. Wah, belum ya, Pak. Udah. Perasaan kula nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darane grup iku. Ngomong sak dhuwur 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing master niku sing niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki tata kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in ya anatut talibin terus niki kitab jeneng kitab Tadzkirun Nas napa? Tadzkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang tulisannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi orang kitab jenenge al-qaulu tam. Maksudnya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Jenenge kitab al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bi salasatin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigat tabri'ah itu. Yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa rada biru yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigat tamridi
Kama kola ba'duhum sewa tabri'ah. Itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi cukup fatwa. Ya diterkipis digoleki makna. Mbok cocokan ke Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih, kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus. Sing ana iku basul masail. Iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam itu khatam. Khatam. Wow, jojo engko aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal gitu. Piye-piye Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak korban unta, korban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara, wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putuhe ra umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mau 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40 sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Gitu tadi kan seperti ada masalah. Malah Pulau Suwon ini tabarok kalian mbah-mbah yang pendiri Pondok Damaran, sebagai Pulau Suwon. Mungkin ini badhe Ramadan, mungkin kalau ngaos terakhir mungkin badhe Syawal kalau pikir malih. Mungkin ini badhe ini kalau langsung ke Jogja pergi nopo. Senin siang kalau nonton acara teng Sarang teng Anwar lah. Biasanya kalau ngantar teng Jogja itu Ahad, tapi kalau hari ini kalau ngantar teng Jogja kodok takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji ngene seneng. Kalau suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa insya'a ajaba wa illa ya enggak mereka itu orang-orang berdoa kalau mau berkehendak ya disembadani nak ora ya ora terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik karena ilmu itu selalu baik ora donga dulu ana langit bumi wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm masyhur ini. Kata Nabi wa inna talibal ilmi sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khairah itu didoakan semuanya hatta khud fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya ada dua kelompok yang satu berdoa yang satu belajar. Nabi masuk orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh yang belajar apa? Fikih. Karena ini fikih mendesak sekali coba. Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jam'un. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jam'un nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong arah salah senah tangi turullah lagi sumpeklah Jumatan. Barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwa ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah, khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jari ini berdasar Fathul Mu'in. Jadi cara Mu'in sing aran sik sugih Mu'in ku sing dile cuncuk.
Wong aku sing aran muin jek eling. Ning kono tak terterano wasulilal bulkiniyu. Hilang bakas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa kan. Kalau takfir itu ada di Majmu atau kitab-kitab yang aneh. Mungkin kita maklumi ya. Takfir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Nah judulnya nyatanya Doraron. Saya mohon sekali ya. Seperti ini harus diperkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyuzhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuzhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu paten selingklak, fitnah paten berserakan, falyuzhir mongko wajib netokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu netokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhirun Nas. Kita omongkan cukup dimpet dewi fal yudhir al-alim ilma ya wala balemana idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita malah kita mendapat laknat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.